Nah, saya cukup surprise yang ngambil bisa sebanyak ini. Tapi saya tidak mau bertanya-tanya kenapa ya, karena ini kelas bebas ya. Jadi silakan boleh diambil siapa saja. Kalau menurut saya, selamat bergabung kalian semua dan semoga di mata kuliah pengajaran bahasa dengan media digital ini ada sesuatu yang bisa kita semua peroleh ya. Nah, kelas ini sudah berlangsung mungkin sebanyak 3 kali sepertinya dari 2022 kalau saya tidak salah ingat. Memang biasanya ditawarkan di semester asal ya untuk yang berada di semester ketiga yang merupakan juga semester yang cukup krusial ya buat kalian semua. Semester yang mana mungkin karena ada yang mengambil ini ya, kalau tidak salah apa nama akselerasi ya, seperti angkatan 2022 itu, setahu saya ada berapa ya yang mengambil akselerasi dan ya rupanya mereka bisa lulus ya di 3 semester. Kalau nggak salah yang lulus Emanuela dan Dias. Nah, monggo ya kalian eh, oke, rupanya ada yang tidak bisa hadir. Nah, silakan. Oke, ini saya coba buat grup WA-nya supaya koordinasi di antara kita nantinya berjalan dengan lancar ya. Dan jika ada kendala bisa diselesaikan. Sebentar. Nanti saya akan buat linknya dan silakan bergabung ya. Nah, apa itu pengajaran bahasa dengan media digital? Ya, kurang lebih seperti namanya ya. Bagaimana mengajar bahasa itu saat ini menjadi sebuah kebutuhan atau malah mungkin keharusan untuk melibatkan media digital atau teknologi. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Mungkin silakan ditulis di chat saja ya. Apa pendapat kalian tentang pemakaian teknologi untuk pengajaran bahasa? Nah, bahasa ini tidak ada bahasa Inggris ya, bisa bahasa apa saja, termasuk bahasa Indonesia ya. Silakan mungkin bisa di chat dulu saja supaya bisa kita baca bersama-sama. Monggo itu bisa dari hasil pemahaman dan pemikiran kalian sendiri atau mungkin apa yang sudah Anda baca karena memang saat ini apakah media digital itu bisa meningkatkan pengajaran bahasa
memperlancar, meningkatkan, enhance. Enhance itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Meningkatkan. Ya, meningkatkan. Ada lagi nggak? Memperbaiki itu improve. Apa ya? Ya, meningkatkan ya. Kenapa harus ditingkatkan dengan teknologi? Nah, itu kan pertanyaan dasarnya sebenarnya ya. Oke, saya tunggu. Saya akan di chat. Mumpung ini belum offline ya, masih suasana online ya. Nah, ini nanti jika kita akan bicara, ini nggak tahu, saya dengar-dengar kan ada kurikulum 2025 ya, yang akan menyeluruh diselenggarakan, saya dengar-dengar. Atau apakah S2 harusnya termasuk juga, yang pasti S1. Udah dengar ya? Jadi S1 seluruh, mungkin sorry, vokasi ya, artinya D3, D4. Kalau vokasi mungkin make sense, lebih make sense. Tapi sekarang saya dengar juga akan diharuskan di level S1. Yang dulu nuansa akademiknya itu lebih dominan, tapi sekarang nuansa-nuansa yang bersifat praktis itu ternyata juga dipikirkan. Katanya sih begitu. Oke, pengajaran bahasa. Ya, saya masukkan satu nama Restu di situ. Ya, saya coba lihat linknya. Ya benar ya Restu ya, sudah saya masukkan ya. Iya Pak, sudah. Oke, saya sekarang coba linknya dan ini saya share di eh, chat. Ilham tadi izin katanya ada acara keluarga, mungkin bisa di-share ke Ilham linknya. Sudah gabung? Ada yang gabung? Selain itu, oke. Ada Rafida, Rifda, Jihan, Rahma, yang berdia, oke. By the way, mari kembali ke pertanyaan tadi. Masih ingat pertanyaan saya tadi? Ya Pak. Pertanyaannya bisa diganti-ganti sih sebenarnya, mirip-mirip. Ya.
Misalnya, mengapa pengajaran bahasa memerlukan teknologi, misalnya. Nah, silakan ya, yang sudah ya dari Fajrul tadi. Karena nanti pertanyaannya bisa saya geser ke spesifik konteks Indonesia. Dan spesifik konteks Indonesia dengan kompleksitas Indonesia itu sendiri ya, dikotomi kota desa, Jawa, luar Jawa, barat versus timur, ya, itu juga rumit, ya, complicated. Kita bukan Singapura, sebuah negara kota sebesar Surabaya, wilayah luasnya ya. Bahkan mungkin jumlah penduduk hampir sama. Yang notabene eh, tidak ada, hampir tidak ada namanya kesenjangan ya dari sisi kualitas pendidikan, sarana, kualitas guru, ya kan, fasilitas sarana dan prasarana, eh, apa, koneksi internet. Nah, kompleksitas Indonesia yang begitu kompleks. Negara terbesar keempat dunia, 275, tidak tahu sekarang berapa. Apakah kemudian pertanyaannya masih memerlukan teknologi di situ? Oke, mungkin kalian sedang konsentrasi, silakan ya. Sementara itu saya coba buka Cyber Campus. Oh, by the way, ini saya lihat ada fitur baru di dashboard saya di Cyber Campus yang sepertinya harus ada validasi konten atau mungkin itu sudah, cuman saya nggak tahu, tapi sekarang muncul. Nah, produk ajaran bahasa dengan media digital. Nah, ini mungkin coba saya share sedikit sebentar. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Ini ada fitur-fitur baru ya. Kalau dulu tidak ada jumlah mahasiswa asing, sekarang ditambahkan fitur itu. Kemudian validasi konten. Jadi kita harus memilih konten nih, mau tidak mau. Ada yang mau mencalonkan diri atau ditunjuk teman-temannya? Atau saya yang tunjuk? Jihan, oke. Setuju? Yang lain? Kalau setuju, thumbs up. Reaction thumbs up. Oke, ya, official ya, Jihan menjadi penting. Oke, ya, wah, 19. Berarti eh, ada 3 yang hari ini tidak hadir ya. Oke, sementara itu kita bisa lihat ada beberapa komentar dari yang lain. Ya, ada dari Aura Hilda, menggunakan teknologi memaksa untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran memaksa. Oke, dalam tanda kutip ya. Kemudian Primordia.
Bukan suatu perantara. Teknologi bisa berkembang jadi semua sistem jadi lebih interaktif. Selain perkembangan zaman, secara visual teknologi lebih memberikan visual yang menarik. Oke. Barusan semester lalu ada kakak tingkat kalian ya, Estuning Tias 2020 apa 19 ya, saya kok lupa. Dia menulis tesis tentang pemakaian. Sebenarnya waktu itu ide awalnya ingin mengembangkan aplikasi untuk anak-anak tunarungu di sekolah luar biasa SLB. Tapi rupanya ada kendala, ya. Sehingga kemudian dia switch ke pemakaian PPT interaktif katanya. Karena salah satu alasannya yaitu visual ya, ada gambar, ada video yang diharapkan lebih bisa membuat anak-anak tunarungu itu yang notabene tidak bisa mendengarkan kan ya, itu secara visual akan membuat mereka lebih tertarik ya, lebih engage ya, istilahnya itu engagement ya. Oke, ada yang lain? Ada berapa ini sudah? Oke, kemudian dari Restu penggunaannya akan membantu guru. Oke, materi bisa diakses dengan durasi yang lebih panjang. Ya, silakan yang lain. Ini absensi kok cuma 8? Saya nggak bisa, Pak. Oh, oke. Sebentar. Fitria juga, Pak. Loh, kok hilang? Saya juga, Pak. Loh. Linknya kok hilang? Oke. Bentar, satu-satu. Aura. Siapa lagi tadi? Rafida, Pak. Fitria, Pak. Vida, Fitria. Ada lagi? Rahma, Pak. Nur Rahma. Ada lagi? Dimas, Nuha, Pak. Nuha, Pak. Oke. Aima, Pak. Umaima. Diksi ada di sini? Belum ya? Belum. Diksi Belum, belum Pak. hadir ya. Mohon maaf, Diksi dia kan di konsentrasi bahasa dan budaya ya, kalau nggak salah Diksi ya. Nah, dia disambi kerja atau apa? Saya kurang ini. Iya, Kurang. Pak. Oh, kerja Kerja, Pak. apa? Sebagai guru atau? Guru. Oke. Eh, Kalau Dimas kan saya tahu dia guru sekolah kan ya, jadi offline. Nah, kalau di sini apa? Karena seperti Dias itu dia guru tapi online. Jadi jadwalnya fleksibel. Tutor ya. Iya, Pak. Nah, di sini apa? Mungkin kalian Model, tahu. Pak. Kenapa? Modeling. Modeling. Terakhir kita tahu gitu sih, Pak. Modeling itu berarti eh, model gitu ya. Iya, sama MC juga, Pak. Oh, Sama guru juga. oh, menarik ya. Nggak bisa diksi ini. Kenapa harus tuh? Pekerjaannya banyak, Pak. Ini. Apa Macam-macam ya. namanya? Multi Kemampuannya talent, banyak. Jadi Pak. dia Oh, multi mengembangkannya. Nah, talenta. benar, mengembang. Hmm, menarik. Kalau Rahma masih online atau sudah offline? Masih di kampung Inggris? Masih, Pak, masih. Oh, masih. Masih online atau sudah offline juga? Kombinasi, Pak, hybrid. Kalau pas liburan kemarin saya offline, tapi sekarang online saja. Oh, enak ya, fleksibel sekarang ya. Ini berkah pandemik mungkin ya. Kuliahnya Yang juga fleksibel, Pak. kenapa? Online, offline. Kuliah kita kan juga fleksibel. Nah, ini sebenarnya ini yang ingin saya
pertanyakan tapi hanya dalam hati saja. Masalahnya di sini, Anda bisa lihat, ya, ada satu fitur di sini. Nah, ini jenis kuliah. Ini hanya dua pilihannya, daring, luring. Nah, cuman saya dengar dan saya nggak tahu itu peraturannya siapa, peraturan menteri atau siapa. Itu tidak boleh, daring itu tidak boleh lebih dari 50%. Atau malah justru 49-51. Jadi tidak boleh lebih banyak atau sama dengan luring. Jadi misalnya 16 pertemuan, maka daring harus maksimal 7 misalnya. Jadi 8-8 pun nggak boleh. Cuman saya juga nggak tahu itu peraturannya siapa. Karena, nah ini, kembali ke kemudian apa semangat baru yang istilahnya apa ya di dan ya mungkin juga menyambut ini ya perkembangan teknologi yang begitu cepat saat ini ya yang digaungkan atau eh, dibuat oleh Kemdikbudristek itu adalah pembelajaran model project based, problem based dan case based. Nah, kalau pembelajarannya model itu sebenarnya kan yang dilihat adalah produknya kan, resultnya ya. Prosesnya itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jadi tidak harus misalnya eh, pertemuan tiap minggu di kelas, ya, baik offline maupun online. Ya, jadi kalau dulu kan satu SKS 50 menit tatap muka di kelas, ya kan? Terus sekian menit eh, belajar mandiri, ya kan? Terus sekian menit tugas, nah gitu kan? Tiap minggunya dihitung nanti totalnya. Tapi kalau sekarang saya dengar yang penting 45 jam dalam satu semester. Dan prosesnya bisa tidak harus di kelas, bisa misalnya yang tadi belajar mandiri, kemudian apa namanya bisa di lapangan, ya, on site, on the field, ya, on location, misalnya. Dan itu sudah dihitung sebagai apa, proses pembelajaran. Yang penting nanti kurang lebih jumlahnya total 45 jam dan kemudian menghasilkan sebuah produk. Itu di S1. Nah, di S2, ya ini saya, karena kita kan notabene ya di kelas-kelas, hampir mungkin setiap mata kuliah, produknya apa? Paper. Nah, Paper. atau lebih tepatnya adalah apa? Istilah bahasa Inggrisnya? Artikel. Iya, atau bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya itu publishable. Publishable papers. Yang disebut publishable itu apa sih? Layak dipublikasikan Publik. karena di samping mutunya juga pakemnya, ya, publishable paper. Tidak disebut submitted sebenarnya. Nah, saya berpikir begini, ya, karena oke, tadi absensi sudah ya kayaknya ya. Oke, absensi sudah. Nah, awalnya itu ini saya lihat lagi silabusnya itu saya buat seperti ini di tahun lalu, tapi saya lihat-lihat lagi kok cukup ini ya apa terlalu banyak yang dibahas.
Ini kita bisa lakukan dalam situasi apa saja sebenarnya ya. Dan ini saya kira penting kalau yang ini. Theoretical discussions, practical application, dan sekaligus critical analysis. Dan, course objektif kita lopati saja. Nah, ini kira-kira seperti ini sih. Kemudian ini yang ke depan seperti ini. Ya karena eh, banyak sekali topik yang disebut pengajaran bahasa dengan media digital ini, atau kalau di dunia secara umum di dunia akademis itu walaupun istilahnya macam-macam tapi banyak orang bersepakat masih disebut call ya. Oke, thank you PT Leoni, mempermudah ya, disebut call. Ya itu apa? Nah, itu mungkin nanti saya arahkan kalian ke ini ya, kita ke Google Scholar, and believe it or not, ada artikel judulnya seperti ini. Pertama diawali dengan call, why. Nah, ini Google ini agak-agak kurang ajar ya. Saya belum ngetik komplit aja sudah ini. Ini judulnya. Why call, call, call. Dengan tanda tanya. Ya, 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 thank you, Pak Juro. Computer Assisted Language Learning. Ya ini ditulis oleh dua orang yaitu Levy sama Hubbard ya. Tahun 2005, hampir 20 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini open access, Pak, saya share. Anda boleh search di Google sih, tapi bisa langsung klik. Why call, call, call. Nah, mereka punya argumentasi ya, kenapa namanya jadi call ya. Walaupun namanya bisa macam-macam. Nah, ini zaman ketika masih paper base. Jadi ini saya kira edisi apa itu istilahnya itu ya, edisi cetak yang dielektronikkan. Ya ini harusnya ini ada PDF ya. Jadi ini harus berbayar ya guys. Waduh. Enggak, Pak. Pakai ini punyanya Ulia, Pak. OpenVPN. Iya. Ya pakai OpenVPN bisa ya. Iya bisa. Oke, sayangnya OpenVPN saya nggak tahu kenapa tidak bisa connect. Mungkin Restu bisa share PDF-nya di chat. Iya, Pak. Masih download. Oke, nah silakan dibaca itu ya. Philip Hubbard ini seorang dosen di Stanford ya. Dia punya mini course yang ya menginspirasi saya juga sebenarnya untuk mengambil materi dari situ dan dia mempersilahkan ya. Jadi Stanford, computer. Tapi dia kayaknya sudah emeritus ya, sudah pensiun. Nah ini. Oh, ini yang lama ini guys. Sebentar, yang baru. Oh kan sudah emeritus kan? Sudah pensiun dia. Bentar, bentar, bentar. Mana ya yang baru ya?
Oh, tapi dia kayaknya masih di Stanford Language Center, guys. Nah, ini nih, foundation, an invitation to call. Nah, ini. Ya, saya cukup tertarik dengan apa yang dia fokuskan ya, dia dalami karena ini dia memang fokus ke call tersebut ya. Mungkin Anda bisa cek ini di sini. Oke, thank you Restu for the share. Nah, ini dia memperbarui materi mata kuliah call tersebut di 2021. Mungkin sayangnya dia sudah emeritus sehingga harusnya ini diperbarui lagi. Harusnya. Ini. The whole book can be downloaded by clicking on the complete book link below. Ini dia sebut mini course. Kenapa? Karena hanya ada 8 chapter di situ. Introduction to call, ya, kemudian finding and evaluating call resources. Ini penting sekali. CMC, ada satu bagian dari call yang disebut CMC di situ ya. Kemudian call kaitannya dengan language skills ya. Kemudian juga macam-macam ya, aneka apa itu istilahnya ya. Jadi mulai dari environment, tools, materials, activities. Dan yang mungkin tidak kalah pentingnya pembahasan tentang teori, riset di bidang call. Nah, ini bahan dari dia itu saya gabungkan ya. Kenapa? Karena ada beberapa hal di situ, tapi saya sebenarnya juga menyebut bahwa ini adalah masa depan. Seperti ini misalnya, gamification. Nah, blended learning ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari saat ini ya kan. Kemudian digital media, saya kira ini. Kemudian cultural competence ya, itu sesuatu yang saya kira juga penting ya karena makin globalnya dunia. Ya. Ini mungkin akan saya inikan lagi, singkat lagi, guys. Ya, sinkronis asinkronis itu bisa masuk ke blended learning sebenarnya. Tools itu tadi sama seperti yang disajikan oleh Phil Hubbard tadi. Nah ini, nah ini juga, ini saat ini menjadi fokus saya ya, virtual reality, sekaligus juga ini accessibility and inclusivity. Anda pernah dengar UDL? Ada yang pernah dengar prinsip UDL? Itu sudah menjadi ini loh keharusan di luar sana. UDL, Universal Design of Learning. Ada yang tahu nggak kira-kira apa maksudnya UDL itu? UDL ada kaitannya dengan inclusive learning, guys. Bahwa learning itu harus bisa mengakomodasi segala macam tipe pembelajar. Ya, baik yang able maupun different able ya, difabel. Kan istilahnya sekarang bukan disable tapi different ability ya kan? Right? Ada yang tahu contohnya apa nggak? Secara sederhana dan itu sangat membantu oleh teknologi. Ada yang tahu?
buat tunanetra. Kalau zaman dulu kan dia bisa baca kalau ditulis dalam huruf Braille. B ya. Bahasa Prancis guys. Braille, Braille, Braille. Ya. Itu kan teknologi yang tidak semua dapat, eh, sangat ke spesifik ya, harus belajar itu. Tapi sekarang dengan teknologi apa? Apa yang bisa dibantu oleh teknologi? Ada yang tahu? Sorry, Betelioni, Anda maksudnya Betelioni Anda itu maksudnya menjawab pertanyaan saya tadi atau untuk yang tunanetra tadi loh? Iya, Betelioni dan Restu. Kalau tunanetra dengan VR ya apa caranya guys? Restu coba. Tunanetra nggak bisa lihat, VR itu sangat visual. Untuk yang disabilitas lainnya, Pak, bukan yang ini, bukan yang Oh, kalau tunanetra. tuli Ya, mungkin ya, ya. oke. Boleh. Ini enggak, saya ngomong tunanetra. Sama itu tadi betul ini kalau eye tracking itu melihat ini ya, dan itu visual sekali. Gampang guys, teknologinya sudah ada. Enggak tahu ini kalian masih melihat proposal bos saya enggak ini? Masih ya? Coba saya cek, ada fasilitas apa di Google Doc ini. Eh, View enggak ada. Tools. Oke, nah ini juga voice typing ya, speech to text. Nah bisa juga kebalikannya, text to. Oh oke, thank you Restu. Smart Braille Box Bixby. Ya, nggak tahu itu mungkin aplikasi dan alat yang cukup spesifik. Tapi in general, kalau misalnya kita buka Microsoft Word ya, itu kan ada eh, text to speech, ya kan? Ada ini misalnya dictate. Nah, ya kemudian ada transcribe dan sebagainya itu ada text to speech itu ya. Jadi bisa speech to text, kita ngomong langsung jadi tulisan, atau kebalikannya, tulisan diubah menjadi speech ya. Contoh sederhana, Anda kalau lihat beberapa jurnal kan ada audionya kan, ya enggak? Ya, jurnalnya kalau bisa Anda sering-sering mengakses jurnal-jurnal yang ini ya guys ya, yang apa istilahnya itu top tier ya. Contohnya yang top tier itu tentu saja apa? Calico ya kan? Calico Journal. Calico Journal ini top tier ya. Kita lihat. Oh, ini inclusivity juga ini. Ada special issue dari mereka ini. Ini menarik ini. From dissertation to publication oleh Anne Oshkosh. Tapi tidak tahu. Yang ini sudah ada fasilitas ini kayaknya, bukan ya? Oh, switch to presentation mode. Bukan ini. Yang atas itu, Pak, download itu, Pak. Kanan Nah, yang atas. atas ini, Kanan atas itu ada tulisan download. Nah, terus bisa jadi, diklik. oh bukan, maksud saya Bisa. dibacain.
Oh, dibacain. Entar, bukan Kaliko, berarti Call Journal. Call Journal. Punyanya TNF ini ya, Call Journal ini, waduh, bergengsi banget ini. Aduh ya, kita coba yang, ini kalau tulisannya full text gini berarti open access ini. Hmm, di ininya dia, di apa fitur PDF-nya itu bisa membacakan. Lo bayar guys, kurang asem. eh Ya, Open VPN saya nggak tahu rusak itu guys. Nah, ini juga bayar. Ini memang agak-agak kurang ajar ini yang call journal ini. Ini kali ya. Ini open access kali. Wah, sama. Aduh, sudahlah. Ya. Oh, PDF bisa kalau minta dibacakan. Iya, iya, bisa. Maksud saya di websitenya juga itu ya. Di websitenya itu Di sendiri. websitenya bisa kok, Pak. Kalau Bisa ya? misalnya ya misalnya ditekan di bagian abstraknya itu terus apa Klik namanya, kanan. di blok gitu loh, Pak. Di blok, Pak. Di blog ini. Oh, ya, tergantung ininya berarti. Tergantung Ya, browsernya ya. biasanya langsung muncul. Saya Eh, memakai ini sih. Kalau di call ini ada fitur listen. Jadi nanti dinyalakan listennya, otomatis akan dibacakan. Atas, oh nggak ada di Pak David. Iya, saya nggak ini soalnya connect ke OpenVPN-nya. Ya, ya, makanya saya tahu itu. Cuman saya nggak ini ke OpenVPN-nya. Ini makanya saya agak-agak ini dengan jurnal-jurnal yang masih jual mahal seperti ini. Kalau yang di call ini Pak, di atas judulnya itu ada fitur listen gitu. Jadi nanti Nah, akan maksud saya itu, iya, kamu bukannya pakai OpenVPN toh? Jadi ya. bisa ini akses ya. Saya OpenVPN-nya saya rusak ya, nggak tahu. Heran saya. Ya, makanya guys ya, kita harus bersyukur ya, perpustakaan UNER ya bisa melanggan. Jadi gini guys, eh, TNF ini kan memang banyak jurnal ya yang dia eh, terbitkan ya. Dan biaya langganannya mahal sekali. Jadi tolong ya, apa namanya, sering-sering di-download artikel dari mereka. Gratis maupun gratis. Download saja, disimpan. Ya, siapa tahu butuh. Oke? Beberapa tahun yang lalu, saya lupa, setahun, 2 tahun yang lalu, ada semacam ini dari LibJPHKI. Semacam, ini ada masa percobaan dari eh, TNF. Mereka akan tahu, misalnya, apakah yang memakai, apa namanya, yang mengakses dari akun UNER itu mendownload artikel-artikel mereka. Nah, itu harusnya kesempatan emas dimanfaatkan. Karena ibaratnya gini, langganan koran ya bayar biaya langganan bulanan tapi tidak pernah dibaca. Kan eman, ya kan? Jadi tolong ya, biasakan untuk mengakses jurnal-jurnal. Nah, kalau di saya jurnal memang rujukan untuk computer assisted language learning itu ya 3 ini. Call, journal, kemudian tadi Calico, dan tentu saja favorit saya, walaupun jurnal ini susah sekali masuknya dan saya dengar-dengar lama ya. Dan barusan saya baca dosen saya dan seseorang lain itu ya, menerbitkan artikelnya di 2024 ya. Kalau kita cek ya, namanya Joy Egbert. Kalian pernah
ada kuliah tamu kan dengan dia kalau nggak salah ya, right guys? Atau kakak kelas kalian ya? Saya kok lupa ya. Anda belum pernah, Oh belum pernah ya dengan Joy belum Egbert ya? pernah. I see. Ini kenapa? Ini nih Joy Egbert itu tahun yang terbaru kapan ya? Ini kayaknya di Digital Social Reading. Ini yang terbaru di 2008. Volume 28 number one itu berarti, oh baru guys. Lihat ini, 8 April 2024. Nah, kalau LLT ini memang tidak secanggih apa namanya Calico dan Call Journal tadi dari TNF memang. Karena TNF saya lihat formatnya ya format TNF itu ya. Mereka punya format jurnal sendiri, tapi kalau LLT ini tidak. Kenapa tidak? Karena ini memang LLT jurnal ini fully open access. Dan nggak tahu internet saya agak lama kan, aduh susah sekali nih saya nggak tahu kenapa akhir-akhir ini internetnya lambat sekali. Masa download artikel kayak gini? Aduh, oke lah. Lama saya protes ini provider internetnya ini. Ya ini em, ya Anda bisa lihat ya persentalnya 99 kan. 99 itu tinggi banget. Q1 yang top tier kalau di ini Scopus ya. Saya dengar-dengar daftar tunggunya lama sekali ini LLT ini. Oke, ada yang menarik di LLT ini guys. Jadi ada berbagai artikel tadi yang disebut publishable itu tidak harus empirical research papers. Ya, apa itu empirical research papers? Ya, basically paper atau artikel dari hasil riset, hasil penelitian. Bisa juga Anda kalau lihat ya, nah, ini artikel, kemudian di bawah itu, ya saya kira saya sudah terangkan ini, saya mungkin lupa dengan kalian atau dengan kelas yang lain. Nah, kemudian ada columns di sini. Kemudian ada media reviews. Nah, ini juga masuk. Media review itu apa? Dia biasanya mereview buku atau aplikasi. Kita coba lihat dari siapa itu Arif, apa itu namanya tadi ya. Arif Baklia atau siapa tadi namanya? Bakla ya. Nah, ini dia mereview buku. Dan itu bisa, dan Anda kalau lihat ya book review atau technology review, itu biasanya artikelnya jauh lebih pendek. Nah, ini. Ya, coba bisa dilihat ini kan. Nah, ini judul bukunya ya. Kemudian, nah, kan pendek sekali ya. Nah, hanya sampai sebegini. Dan ini sudah bisa masuk Scopus Q1. Jadi Anda bisa mereview buku, bisa. Kalau di Kaliko ini sama, hampir sama sebenarnya. Nah, ini special issue ya. Coba kita lihat ke current issue-nya. Ada editorial biasa dari editornya itu sendiri. Kemudian artikel ya biasa ini juga menurut saya dari hasil riset penelitian ya. Nah, ada book reviews di sini spotlight saya kurang tahu ini apa. Kemudian ada book reviews, ada
Technology Reviews atau Learning Technology Reviews dari Dayun Shin ini. Kita kalau klik, nah ini seperti ini. Dia ada semacam template-nya ya. Jadi apa namanya menerangkan tentang produk tersebut at a glance seperti ini, bla 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 diisi. Kemudian ada ini template-nya juga seperti ini, channel description, apa itu secara umum. Ya, ada gambar-gambar di sini. Mungkin kayaknya ini screenshot yang kayak semacam apa penjelasan fitur-fiturnya. Nah, kemudian ada evaluation di situ. Ya. Kemudian pedagogical features, ya, fitur-fitur pedagogisnya, teacher fit, dan kemudian juga, nah ini learner fit, dan terakhir summary. Dan ini juga jauh lebih pendek kalau kita lihat total hanya 10 halaman ya. Referensinya juga tidak terlalu banyak. Nah ini yang nge-review kalau kita lihat rata-rata mahasiswa S3 ya biasanya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke sini. Ya, ini menurut saya sekali lagi agak terlalu padat ya. Karena saya eh, untuk book review apa bisa boleh jadikan sayar. Sayar itu apa ya? Oh, syarat. Aduh, syarat kelulusan. Kok saya tidak ini secara detail ya? Kan kalau tidak salah asalkan publish, ya kan? Nah, publishnya apakah? Jadi kalau saya pribadi menjawab boleh, Restu. Boleh. Kenapa? Karena syaratnya kan pernah publikasi. Tapi, nah ini, saya kasih ini ya, em, supaya terdeteksi di Scopus, kalau kalian mereview, jangan ditulis review. Review of, jangan. Oke, kita coba. Mudah-mudahan internet saya cukup ini, kita ke Scopus. Tadi si Arif, tadi siapa namanya? Arif. Oh ini nih, ini aja deh. Ini ya, Arif Bakla ini ya, Arif Bakla. Kita coba ke Scopus, scopus.com. Ya. Oke, kita author search ya. Author search, last name tadi Bakla ya. Bakla, first name Arif ya. Affiliation-nya tadi mana ya? Ankara Yildirim. Yildirim. Ankara Yildirim. Search. Nah ini. Ankara Yildirim Beyazıt University. Arif Bakla. Wah, dia sudah menerbitkan 10, guys. Ya. Kita klik namanya. Kita cari apakah artikel yang terbaru tadi review itu muncul. Ada, guys? Nggak ada kan ya? Ini kalau makin ke bawah kayaknya makin makin lama. Nah, artikel terbarunya ini di tahun 2024 ini di Jalt Call Journal. Ya kan? Padahal artikelnya tadi
LLT, nah, mana tadi LLT? Loh, kok itu? Saya tutup. Lah, kok tadi ibu ini, aduh. Kok saya malah ke universitasnya dia toh. Pas klik tadi. Ya, jangan pakai review. Anda bisa cek. Coba Anda bisa coba-coba. Ya, saya sudah cek beberapa kali. Kalau ada tulisan review, tidak akan dicatat oleh Scopus. Jadi caranya, walaupun itu review sebuah buku atau sebuah aplikasi, jangan ditulis review of. Ya, Anda bisa misalnya nulis ini aja, individual sebagai title, individual differences in computer assisted language learning research misalnya. Nah, artikel ini kan harusnya sudah terdata di Scopus dong. Ini kan 29 April 2024 kan. Sudah kurang lebih hampir 4 bulan. Harusnya sudah terdata oleh Scopus itu. Tapi nyatanya tidak. Kalau kita lihat di sini, artikelnya si Arif ini terbaru di ini. Ya. Nah, dia menulis bersama dengan Demiros ini. Gitu. Jadi saya kira untuk menjawab pertanyaanmu, mudah-mudahan saya tidak keliru ya, apa? Restu, Iya, saya Pak. rasa kok boleh ya, karena systematic literature review saja boleh, atau mungkin coba saya tanyakan saja, kalau supaya tidak keliru ya. Saya kira tergantung ini sih, tujuannya sih. Kalau bisa sih saya sarankan tidak hanya satu, ya. Kalau kamu, dan tujuannya jangan hanya untuk syarat kelulusan. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk exposure dan juga untuk ini, untuk apa? CV, ya, untuk CV. Jadi untuk tujuan jangka agak panjang, ya, untuk rekam jejak, track record, gitu ya. Kalau syarat kelulusan, nah, karena begini, kalau saya apa namanya menunjukkan contoh-contoh itu jurnal-jurnal yang tinggi sekali posisinya ya. Dan kalau tinggi sekali itu biasanya apa? Satu, entah itu dia mahal, kalau mau open access bayar APC, ya. Barusan saya cek ya, ada dulu mantan supervisor saya, Anne-Marie Guretas itu jadi editornya Tisol Quarterly. Saya cek APC-nya, ya, naudzubillah min dzalik ya, hampir 3.000 US dollars, seharga sepeda motor eh, NMAX Tech Max yang terbaru. 45 juta. 2.750 US dollars APC-nya. Itu Tisol Quarterly. Ya, ya cigile ya guys. Dan kedua, yaitu tadi, lama sekali. Dan yang ketiga, lama sekali itu berkaitan dengan proses ininya ya, reviewnya, terus dikembalikan, review lagi. Biasanya sangat rigorous ya, sangat teliti ya, teman-teman. LLT, nah itu tadi yang saya bilang. LLT itu completely free. Submit tidak bayar, semua artikel bisa diakses dengan gratis. Coba saja. Anda coba cari, gak ada biayanya itu. Cuman ya begitu, kalau tidak ada biayanya, biasanya yang kerja di situ itu apa? Kerja pro bono, kerja sukarela, dan kalau Volunteer. iya, dan kalau orang kerja sukarela itu ya jangan diharap bisa cepet guys. Ya kan mereka juga bukan tidak bekerja yang lain kan. Mereka juga para profesor-profesor top di tempatnya yang ya notabene harusnya super sibuk.
Ya, jadi itu memang kerja sukarela mereka biasanya, dan itu setahu saya memang menambah ini mereka ya, kreditnya mereka. Ya, kayak semacam ada perasaan bangga ya, perasaan ini kan untuk nama juga ya. Dan untuk nama itu memang kadang-kadang tidak langsung berkaitan dengan financial reward ya, tapi ke reputasi. Dan reputasi itu penting ya, eh, di dunia akademis, ya kan? Karena reputasi ini kemudian orang akan mengenal dia tambah luas, eh, dia mungkin bisa diundang kemana-mana, dan ujung-ujungnya kan juga financial, ya kan? Punya nama di situ, ya. Dan orang-orang yang seperti itu laris biasanya. Ya. Greg Kessler itu eh, profesornya teman di Universitas Negeri Malang, ya, sering diundang oleh Tevlin ya. Tevlin itu kan organisernya Universitas Negeri Malang ya. Nah, Anda mungkin tahu ya Tevlin, Asosiasi Tevlin. Tevlin itu ada apa, ada jurnal juga. Nah, ini Tevlin. Ini ya tidak hanya Malang ya. Kalau alamat ininya sih mungkin di sini ya. Tapi secara asosiasi itu sebenarnya kalau saya tidak salah berawal dari Universitas Negeri Malang. Sehingga sering kali, dan mereka juga punya konferensi, ya. Traveling Conference, saya lupa, setiap 2 atau 3 tahun sekali. Cukup besar. Dan di situ ada nama Greg Kessler dari Ohio State University yang juga fokus di salah satunya selain di um, applied linguistics, juga di computer assisted language learning. Ya, nama-nama besar di situ. Nah ini Tevlin ya, Tevlin ini areanya di Indonesia sih sebenarnya. Dan ya mohon maaf ya, nggak tahu internet saya kenapa eh, macet sekali. Oke, all in all ya, ini sudah 1 jam. Eh, saya kira tidak usah lama-lama. Ya ini kalau Anda mau mengikuti ini silakan, nggak apa-apa ya. Eh, Breakdown presentasenya adalah kurang lebih seperti ini. Ujungnya ini tentu saja. Ini ujungnya. Nah ini sebenarnya ujungnya ya. Warning tuh ya, paper untuk ini khusus untuk kelas ini saja ya. Boleh jadi bagian dari tesis kalian, tapi jangan dengan fokus yang berbeda ya. Jadi jangan plek ngambil dari tesis misalnya. Kalau memang tesis kalian ada kaitannya dengan pemakaian teknologi, seperti itu misalnya. Misalnya literature review tapi yang sistematik. Ya, jadi literature review di bagian dari tesis Anda, tapi Anda kembangkan lebih jauh, misalnya itu boleh. Nah, gini, saya mengajukan begini, ya, sehingga nanti apa namanya proses pembelajarannya sekaligus juga tatap mukanya saya harapkan lebih fleksibel. Yang saya ajukan adalah, mari kita mungkin fokus ke penulisan paper ini, publishable paper mulai dari awal, dari pertemuan pertama, ya kan? Ya, jadi nanti tujuan supaya di tengah-tengah itu sudah ready to be
publish atau ready to publish, dan kemudian kita coba kirimkan dan lihat apakah eh, misalnya accepted. Nah, accepted tentu saja nanti ada prosesnya kan ya. Eh, nggak tahu berapa lama ya. Ada yang mungkin cepat, ada yang lambat ya. Misalnya accepted with apa improvement atau with changes ya dan sebagainya ya, with revision seperti itu. Jadi eh, saya minta Anda untuk brainstorm ya, apa kira-kira yang menarik ikan angin Anda tulis dalam bentuk apa? Apakah systematic literature review ataukah mungkin empirical research yang tapi kecil-kecilan misalnya, ataukah tadi book reviews. Tapi ingat kalau book reviews harus buku yang belum di review orang ya. Itu saya kira nggak tahu, agak sulit ya. Karena bukunya biasanya harusnya berkaitan dengan teknologi. Ini saya kasih contoh saja. Ini menarik. Ada sebuah buku yang ditulis oleh teman saya ya, dosen di Universitas Kristen Satya Wacana ya. Hmm. Dan diterbitkan di Kaliko. Diterbitkan di Kaliko. Ups. Saya lupa judul bukunya, jadi saya harus cek bukunya. Oh, ini kurang di Google aja deh. Year, ya, ini kayaknya. Eh, bukan, bukan, bukan. Ini nih, ini bukunya. Simple Technology to Support Research. Kita cari di Kaliko. Jadi dia menulis buku itu dengan rekan-rekannya di Satya Wacana, setahu saya. Diterbitkan oleh Sanata Dharma University Press ya di sini. Eh, Pak Calvin ini editor saya tahu saya kalau tidak salah. Ini buku, aduh bukunya kok tadi gini yang modelnya. Hmm, ini ya guys bukunya guys ya. Ini nih, nah, ya ini ya bukunya. Sebenarnya simpel ya bukunya ya. Oh sorry, bukan itu bukunya. Ada satu lagi. Bentar, mungkin pakai search yang lain. Ya intinya bukunya dia itu direview oleh seorang mahasiswa S3 dari Washington State University. Bayangkan buku yang diterbitkan di Indonesia, bukan itu guys, judul bukunya, sorry, saya keliru.
Ini sepertinya Simple Technology for Language Classroom. Nah ini nih, Simple Technology for Language Classroom. Ya, ini bukunya. Aduh, soalnya judulnya tidak ini guys, reviewnya. Ya mungkin kalian bisa bantu cari ya. Saya agak lupa. Ya, buku ini dia tulis dengan rekan-rekannya di Indonesia tahun 2021 dan direview oleh mahasiswa S3 dari Washington State dan diterbitkan oleh Calico. Nah, ini dia. Ini. Nah, ini dia. Ya kan? Coba Anda lihat deh. Nah, ini Emily Coombs. Ya kan? Oh, mahasiswa S2 malah enggak, sorry. Saya keliru. Nah, ini. Ya. Mahasiswa S2 dia. Ya, simpel kan? Bayangkan sebuah buku diterbitkan di Indonesia oleh UKSW, ya, salah tiga universitas UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga, dan di review oleh Emily Coombs, dipublish di Calico Journal, ya kan? Ini kan memberikan sebuah inspirasi kan ya, bahwa bisa ternyata, gitu loh. Ya saya sampai wah gila juga ini ya. Kaliko ini Anda coba cek di Scopus ininya berapa, ya. Anda bisa cek sih di sini sih matriksnya ya. Pasti tinggi sekali. Ya, matriks oleh apa ini? Oleh Scopus. Nah, ini dari tahun 83 dia. Nah, ini rankingnya 88 guys. Jadi nomor 124 untuk language and linguistics dari 1088. Ya, sangat tinggi. Ya, lebih tinggi LLT tadi sih ya. Oke, jadi begitu. Untuk tugas akhir, apakah boleh membuat sebuah book review juga? Oke, saya memberikan ide dan kemudian, oke, saya tidak bisa bilang tidak atau boleh, mungkin dengan catatan. Jadi begini, maksud saya, kalau memang book review, apa bukunya sudah bisa di ini kayak jangan ujuk-ujuk di akhir ya. Dan kemudian juga saya mau lihat draftnya di tengah-tengah dan kemudian jurnal yang dituju apa. Oke? Dan tentu saja bukunya harus buku yang berkaitan dengan pemakaian teknologi untuk pembelajaran. Ya, restu ya? Iya, Pak. Oke. Gitu ya, clear ya. Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Jadi begini, tadi topik-topik tadi mungkin tidak semua bisa kita cover, ya. Kita lebih bersifat tadi ya, tiga hal tadi, eh, apa namanya, theoretical discussions, kemudian apa lagi tadi kok tadi lupa saya. Tiga hal tadi, theoretical discussions,
kemudian practical application, jadi kita melihat apa namanya penerapan praktis ya dari berbagai teknologi dan juga critical analysis di sini. Nah, saya saat ini punya dua hal ya yang coba saya kerjakan. Yang pertama adalah tentang VR. Ya, kalian tentu sudah tahu itu ya dari semester kemarin. Dan juga saat ini sedang dikerjakan oleh Bu Anggita yang masih kami teruskan yaitu eye tracking. Ya, yang saya juga sudah terangkan itu Bu Anggita sekarang sedang mencoba memakai menggunakan eye tracking ini untuk bahasa Inggris. Jadi untuk bilingual. Ya, untuk melihat ketika mengerjakan atau ketika membaca satu kalimat dalam bahasa Inggris itu seorang siswa itu mengalami kesulitan di mana. Kita coba bisa melihat di situ. Apakah boleh silabusnya dikirim nanti? Ya, tentu saja boleh, tapi itu masih sangat padat ya Primordia. Mungkin saya eh, pampatkan saja. Jadi basically tadi garis besarnya adalah ya Anda coba menemukan sebuah ide apa yang mau ditulis. Ide itu Anda share. Jadi saya harap minggu depan nih Anda sudah bisa share. Saya kira-kira mau mengerjakan ini begini-begini nanti tahapannya dan kemudian saya mau lihat bentuk draftnya sudah tengah-tengah di mid test atau malah mungkin kalau bisa di mid test itu sudah jadi draft utuhnya sehingga kemudian Anda punya kesempatan untuk mengirim itu mencoba mengirim ya Anda florkan ya jurnalnya ini saya tuju alasannya begini 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 ya. Nah, saya harapkan jurnalnya yang jurnal kalau bisa Scopus. Tidak usah Q1 seperti LLT, Calico dan Call tadi ya. Itu benar-benar Q1 yang top tier ya. Ya. Nah, mungkin eh, next time selain idenya apa minggu depan kita coba melihat mungkin ya Anda saya eh, minta untuk melihat kira-kira ada nggak jurnal-jurnal sana yang kira-kira bisa dikirim ya. Apa nama jurnalnya ya, Ki berapa ya. Dan kemudian yang ketiga adalah apakah Anda ingin menulis sendiri solo, single author atau bersama-sama? Oke? Jadi in pair atau in groups. Gitu ya. Ini untuk silabusnya saya share saja ya. Silakan. Tapi Anda harus bukanya dengan ini apa? Account UNER ya. Di kelas S1 beberapa itu minta akses. Saya lihat ternyata pakai Gmail. Ya, kita coba biasakan mengakses memakai akun UNER ya. Tidak ada masalah kan dengan akun UNER-nya, UNER ACID, ya kan? Tidak ada ya. Oke, saya kira begitu ya. Jadi minggu depan sudah tahu apa yang mau dikerjakan. Diksi belum diabsen karena terlambat join. Oh, oke. Diksi, kenapa kok terlambat? Baru pulang kerja tadi, Pak. Wah, Diksi yang mana sih ini? Oh, soalnya saya pikir yang apa yang ngomong itu Auli ya. Soalnya on cam-nya Auli ya.